Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasna Nishwana Zifa dengan NPM 233010116. Saya dari kelas Kewarganegaraan kelas B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu negara dan konstitusi. Jadi yang pertama, tentunya kita harus mengetahui dulu ya apa itu arti dari negara sendiri. Nah, di mana negara itu tuh merupakan suatu organisasi kekuasaan yang memiliki wewenang untuk mengatur kehidupan masyarakat dalam wilayah yang berbeda. Nah, dengan adanya hal tersebut akan terciptanya ketertiban, keamanan, serta kesejahteraan bagi masyarakatnya maupun bagi siapapun yang tinggal di dalam negara tersebut. Nah, setelah kita mengetahui apa itu arti dari negara itu sendiri, tentunya negara ini tuh memiliki beberapa unsur yang memang harus ada agar suatu negara itu bisa terbentuk. Yang pertama itu tentunya suatu negara harus memiliki wilayah, di mana wilayah ini merupakan tempat berlakunya kekuasaan negara yang meliputi seperti dasar, laut, serta udara. Lalu yang kedua adalah penduduk atau rakyat. Tentunya dalam suatu negara itu tidak hanya wilayahnya saja, namun harus memiliki penduduknya. Karena jika tidak ada penduduk, maka akan mengayomi siapa gitu. Hanya akan menjadi wilayah yang kosong saja. Lalu yang ketiga itu ada pemerintah yang berdaulat, di mana yaitu seperti lembaga atau aparat yang akan memegang kekuasaan untuk membuat dan menjalankan hukum serta kebijakan gitu. Kebijakan yang memang adil dan sesuai dengan peraturan. Lalu yang terakhir itu adalah kedaulatan, di mana kedaulatan ini kayak sebuah kekuasaan tertinggi gitu dalam negara, yang bisa mengatur rakyatnya, terus maupun itu rakyat yang di dalam ataupun yang di luar. Jadi kalau yang di luar tuh seperti kayak diakui oleh suatu negara lain atau bebas dari pengaruh negara-negara asing. Nah, negara ini pun memiliki tujuan gitu. Ada beberapa tujuan dari suatu negara. Yang pertama itu tentunya negara itu bertujuan untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah di tanah airnya. Lalu yang kedua ada tujuannya untuk mensejahterakan rakyat. Yang ketiga itu untuk menjaga ketertiban dan keadilan sehingga benar-benar menjaga gitu agar tidak terjadi pilih kasih ataupun hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Lalu yang terakhir itu ada berpartisipasi dalam perdamaian dunia, di mana hal ini itu akan menyeimbangkan suatu negara agar tidak terjadinya perpecahan. Lalu berikutnya itu ada teori terbentuknya dari suatu negara. Nah, teori ini tuh ada 5 teori. Yang pertama adalah teori ketuhanan, di mana negara ini terbentuk atas kehendak Tuhan. Lalu yang kedua ada teori perjanjian sosial atau kontrak sosial, di mana ini tuh negara terbentuk dari kesepakatan manusia untuk hidup bersama gitu. Jadi hidup bersama-sama saling membantu. Lalu yang ketiga adalah teori penaklukan atau kekuasaan. Nah, negara terbentuk dari kekuasaan pihak yang menang terhadap yang kalah. Jadi pasti dalam hidup ini tuh pasti ada persaingan gitu ya. Jadi yang menang itu nantinya bisa kayak mengatur yang kalah, namun tetap berada dalam batasannya gitu, tidak mengatur yang semena-mena. Lalu yang keempat ada teori organis, di mana dalam teori ini tuh negara diibaratkan seperti makhluk hidup yang lahir, berkembang, lalu bisa hancur. Jadi tidak selalu berada di jalan yang lurus, jalan yang baik, tapi ada kalanya manusia pun bisa
turun gitu, kayak bisa down atau hancur atau bagaimana. Lalu yang terakhir itu ada teori Marxis, di mana negara ini tuh terbentuk karena adanya kelas yang berkuasa untuk menguasai alat produksi. Yang berikutnya setelah negara yaitu ada konstitusi, di mana konstitusi ini merupakan sebuah hukum dasar tertulis maupun tidak tertulis yang akan menjadi pedoman penyelenggara negara gitu. Jadi sebelum mengadakan suatu negara itu tentunya harus ada hukum dasar yang tertulis maupun tidak tertulis agar suatu negara ini bisa terbentuk dengan baik. Dalam Indonesia ini konstitusinya itu yang ditulis sebagai Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, isi atau muatan dari konstitusi itu biasanya mengatur tentang yang pertama ada dasar negara dan tujuan negara, lalu yang kedua itu ada struktur dan pembagian kekuasaan negara, yang ketiga ada hak dan kewajiban warga negara, yang keempat ada prosedur pembuatan undang-undang, dan yang terakhir itu adalah simbol negara seperti bendera, lagu kebangsaan, lambang, dan lain-lain. Nah, terus konstitusi ini tuh kan pasti mempunyai fungsi gitu ya. Kenapa gitu kayak konstitusi ini tuh harus diadakan tuh kenapa? Nah, karena fungsinya yang pertama, konstitusi itu sebagai hukum tertinggi di mana kayak semua peraturan itu harus ditaati oleh warga negara sesuai dengan konstitusinya. Lalu yang kedua adalah pembatas kekuasaan pemerintah. Nah, ini tuh untuk mencegah kekuasaan atau penyalahgunaan kekuasaan. Jadi, orang-orang yang memiliki kuasa itu tidak akan bisa seenaknya gitu karena ada konstitusi ini. Lalu yang ketiga adalah jaminan hak warga negara. Di mana jaminan hak warga negara ini ya menjamin hak asasi warga negara gitu kayak kebebasan berpendapat, keadilan, perlindungan bagi warga negaranya. Lalu yang terakhir itu adalah pedoman penyelenggara negara, di mana itu menjadi dasar dalam menjalankan sistem pemerintahan dan pembagian kekuasaan. Lalu yang berikutnya itu adalah jenis-jenis konstitusi. Nah, jenis konstitusi itu ada yang tertulis, tidak tertulis, fleksibel, sama kaku. Lalu yang terakhir itu adalah hubungan negara dan konstitusi. Apa sih sebenarnya hubungan negara dengan konstitusi ini? Nah, hubungannya itu yang pertama, negara ini tentunya membutuhkan konstitusi karena untuk mengatur kekuasaan pemerintah, melindungi hak rakyat, dan menentukan sistem pemerintahan. Jadi ya, suatu negara ini akan berjalan dengan baik kalau dijalankan juga menurut dengan konstitusi yang sudah ditentukan. Lalu yang kedua adalah konstitusi membentuk negara hukum, di mana negara yang segala tindakannya ini akan berdasarkan dengan hukum, bukan kekuasaan saja gitu. Jadi jika ada yang berbuat salah ya wajib dihukum gitu. Lalu yang terakhir, konstitusi sebagai kontrak sosial. Ini tuh akan menjadi kesepakatan antara rakyat dan pemerintah dalam hidup bernegara. Nah, jadi negara dan konstitusi ini tentunya saling berkaitan dan saling membutuhkan, di mana negara membutuhkan suatu konstitusi agar negara ini berjalan dengan baik untuk kedepannya. Sekian penjelasan dari saya, maaf bila ada kekurangan atau kata yang kurang mengenakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.